Halo, kami dari kelompok 10 PDB 10 lagi field study di daerah Kia. Mungkin aku kenalin dulu, nama aku Rozan Herdiwinata, NIM terakhir 049. Aku Risma Febri Salsabila dengan NIM terakhir 048. Aku Nur Razli Gusti dari FKM NIM terakhir 048. Aku Aisyah Mahiragahan dengan NIM terakhir 046. Aku Ismatul Makarani dari FISIP dengan NIM 049. Aku Marul Rifat dengan NIM terakhir 093 dari Fakultas Mahasiswa. Ini Sofia. Halo, perkenalkan nama aku Sofia dengan NIM 113231029 dari Fakultas Psikologi. Eka. Halo, aku Jian WK Abiasi dengan NIM akhir 029 dari Fakultas Kedokteran Hewan. Aku Iqbal Zidan Nawawi dari manajemen dengan NIM 316. Oke, mari kita saksikan field study kita. Dadah. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman tersebut tidak menjadi alasan terpecahnya bangsa, melainkan dengan keberagaman tersebut, masyarakat dapat hidup berdampingan dalam kedamaian secara harmonis. Keberagaman merupakan aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka beresiko besar menjadi ancaman bagi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bineka memiliki arti beragam, sedangkan kebinekaan memiliki arti keberagaman yang tampak nyata seperti adat istiadat dalam sebuah bangsa. Kebinekaan diadaptasi dari konsep multikulturalisme, yaitu adanya ketersediaan untuk menerima berbagai perbedaan kelompok lain seperti budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama sebagai bentuk persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan bangsa Indonesia yang dipetik dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, memberikan makna semangat dalam keberagaman yang harus diakui jika bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, akan tetapi menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, kita harus mengerti dan memahami lebih dalam arti kebinekaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kami melakukan field study untuk mempelajari hidup bermasyarakat dalam kebinekaan dan toleransi di sekitar tempat wisata Kia di Kembang Jepun. Menurut kami, di sekitar Kia merupakan tempat yang sangat tepat untuk mempelajari kehidupan bermasyarakat dalam kebinekaan, karena memiliki jenis penduduk lokal yang beragam dari suku, agama, budaya, dan bahasa, serta penduduk di sekitar Kia sangat menjunjung nilai multikulturalisme. Selain itu, studi ini dilakukan untuk mengetahui cara hidup atau cara warga Kelurahan Nyamplungan dalam melakukan aktivitas sosial, di mana diantaranya warganya terdapat berbagai keberagaman, seperti keberagaman dalam hal suku, ras, maupun agama yang dianut. Selain untuk mengetahui cara hidup warga Kelurahan Nyamplungan, field study ini juga dimaksudkan untuk mencari tahu apakah keberagaman tersebut berdampak pada aktivitas sosial yang terjadi di antara warga Kelurahan Nyamplungan dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi tiap-tiap konflik yang disebabkan oleh keberagaman tersebut. Kemudian hal terakhir yang mendasari kegiatan field study ini adalah ingin mencari tahu bagaimanakah perspektif dari warga Kelurahan Nyamplungan terhadap keberagaman yang setiap harinya dilihat dan dirasakan yang merupakan salah satu perwujudan dari kebinekaan. Field study dengan tema kebinekaan yang dilakukan di Jalan Kembang Jepun, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Studi ini tidak hanya dilakukan di Jalan Kembang Jepun, namun juga dilakukan di area sekitar peribadatan, yaitu di Klenteng Hok Tien Han, tepatnya di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, di mana di daerah ini banyak perbedaan-perbedaan antara warganya, seperti perbedaan dalam suku, ras, maupun agama yang menyebabkan adanya keberagaman yang tumbuh di daerah tersebut. Kia merupakan salah satu kawasan pecinan yang terkenal di Surabaya. Lokasi tepatnya berada di Jalan Kembang Jepun, Kecamatan Pabean, Kota Surabaya. Terdapat gapura di wilayah timur dan barat berwarna merah dengan 2 naga emas di atasnya sebagai gerbang masuk dan keluar di Kia. Gapura tersebut
juga ada tulisan Kia-kia yang berarti jalan-jalan dan di belakang bertuliskan kembang Jepun. Kemudian pada bagian kanan dan kiri gapura terdapat dua patung singa. Adapun nama kembang Jepun jika diartikan per kata adalah kembang artinya bunga dan Jepun artinya Jepang yang memiliki makna kurang baik. Nama kembang Jepun merupakan istilah yang merujuk pada pelacur perempuan yang dibawa oleh serdadu Jepang. Pada tahun 2003, pemerintah kota Surabaya sepakat mengubahnya menjadi Kia-kia. Nama ini berasal dari bahasa Hokkien yang artinya jalan-jalan, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya pecinan yang dominan di tempat ini. Setiap gedung yang ada di lokasi Kia-kia masih menerapkan struktur bangunan, atmosfer, serta arsitektur yang kental dengan nuansa Tionghoa di dalamnya. Meskipun memiliki arsitektur Tionghoa, Kia-kia didominasi oleh masyarakat Jawa, Madura, Tionghoa, dan beragam suku etnis lainnya. Hampir pada setiap bangunan yang ada di sekitar Kia-kia telah dialihfungsikan menjadi pertokoan, pusat gudang, bank, dan beberapa lahan untuk parkir. Di daerah pinggir jalan juga terdapat beberapa gerobak menjual berbagai makanan dan minuman. Inilah kelenteng tertua di Surabaya. Kelenteng ini konon dibangun oleh pasukan Tartar di zaman Kubilai Khan di awal kerajaan Majapahit berdiri. Berdiri di kawasan pecinan Surabaya, inilah kelenteng Hong Tiek Hian, kelenteng yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Kelenteng Hong Tiek Hian terletak di Jalan Dukuh, Surabaya Utara. Lokasi kelenteng ini tidak jauh ke arah timur dari kawasan legendaris di Surabaya, yakni Jembatan Merah. Letaknya yang berada di Jalan Dukuh membuat masyarakat sekitar mengenal kelenteng ini dengan sebutan Kelenteng Dukuh. Begitu tiba di kelenteng Hong Tiek Han, kita akan melihat dua buah bangunan utama yang terpisah oleh seruas gang. Kedua bangunan tersebut dijembatani oleh sebuah jembatan yang dijaga dua ekor naga. Di lantai 1 terdapat altar Machko dan Kongcho. Sementara di lantai 2 terdapat altar untuk Buddha, Dewa Kuan Im, dan beberapa dewa-dewa lainnya. Pada hari-hari besar warga Tionghoa seperti saat Imlek, kelenteng Hong Tiek Hian ramai dikunjungi warga penganut Konghucu untuk beribadah. Selain itu, kelenteng ini juga sering dijadikan sebagai sarana untuk pertunjukan wayang potehi yang menarik perhatian bagi warga sekitar kelenteng. Kelenteng ini ramai dikunjungi wisatawan setiap harinya. Bukan hanya wisatawan yang ingin beribadah, kelenteng ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota pahlawan hingga mancanegara. Daya tarik sebagai kelenteng tertua di Surabaya menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini. Melalui kegiatan field study di sekitar Kia-kia, kami merasakan pengalaman yang mendalam dalam memahami keberagaman budaya, suku, dan agama, serta bagaimana masyarakat setempat mengatasi perbedaan tersebut. Penduduk di RW 5 yang terdiri dari 3 RT di Kelurahan Nyamplungan sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Masyarakat menunjukkan cara mengatasi perbedaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Sikap gotong royong dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat sejalan dengan semangat persatuan yang merupakan esensi dari Pancasila. Hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Ketua RW 5 Kelurahan Nyamplungan, jumlah persentase penduduk menurut etnis yaitu Cina 45%, Jawa 20%, Madura 20%, dan Arab 15%. Dan terdapat 3 agama yakni Islam, Konghucu, dan Nasrani. Sejak 9 tahun yang lalu, tidak pernah terjadi perselisihan antara ras, suku, etnis, ataupun agama.
kehidupan toleransi di RW 5 sangatlah baik. Contohnya, jika ada kegiatan keagamaan yakni agama Islam, masyarakat Konghucu dan Nasrani juga ikut membantu dari pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, dari hasil wawancara dengan beberapa warga lokal, salah satunya Bapak Awalul Rizky Santoso dengan usia 53 tahun yang telah tinggal di Kelurahan Nyamplungan merasa damai dan nyaman walaupun terdapat perbedaan suku, ras, ataupun agama dan tidak pernah terjadi perselisihan antar warga. Secara keseluruhan, field study di sekitar Kia-Kia Kembang Jepun memberikan wawasan mendalam tentang makna bertoleransi dalam kebinekaan dan bagaimana masyarakat setempat menjalani kehidupan berdampingan di tengah perbedaan. Melalui kegiatan ini, kami diingatkan akan pentingnya menghargai keberagaman dan peran aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai warga Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih udah memperhatikan dan nonton. Thanks for watching. Like and subscribe. Jangan lupa. Dadah. Dadah semuanya. Closing time.